Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada hari ini, yaitu Rabu 9 September 2020, dengan perikop firman Tuhan, Yesus mengutuk pohon ara, yaitu dari Injil Matius pasal 21 ayat 18 sampai 22. Kita terlebih dulu bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk hari ini, di mana kami kembali dapat bertemu melalui renungan pagi. Kami akan merenungkan firman-Mu bersama-sama. Pimpinlah kami, urapi kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus ya Tuhan, sehingga firman yang kami dengar ini tidak berlalu begitu saja, tetapi sungguh firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kami menjalani hidup kami sepanjang hari ini, dan dari iman kepercayaan kami boleh mendapatkan apa yang menjadi harapan kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Yesus mengutuk pohon ara, Matius pasal 21 ayat 18 sampai 22, demikian bunyi firman Tuhan. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan, ia melihat pohon ara, lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, "Engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya." Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Melihat kejadian itu, tercenganglah murid-muridnya lalu berkata, "Bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa, dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pohon ara merupakan tanaman yang sangat populer di Israel. Tanaman ini dipercaya sebagai obat untuk menyembuhkan penyakit kanker, kolesterol, dan juga dapat meningkatkan yaitu imunitas tubuh. Bapak Ibu Saudara, selain buah ara yang manis yang berkhasiat sebagai obat, juga buah ara ini bisa dijadikan sebagai cemilan untuk manisan dan kue. Dan buah ara itu sendiri mengandung banyak sekali kalsium, gula, serat, dan juga vitamin yang tinggi. Namun Bapak Ibu Saudara, kita tidak fokus kepada pohon ara dan manfaatnya di dalam kehidupan umat manusia, itu sebagai juga tanaman kesehatan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita untuk fokus kepada ayat 21 sampai ayat yang ke-22, di mana melalui ayat tersebut pada ayat 21 sampai ayat 22, Yesus mau menyampaikan pengajaran dan juga menyampaikan pesan kepada murid-muridnya dan tentunya kepada kita sekalian sebagai orang-orang yang percaya
kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, yaitu mau memberikan pengajaran dan juga menyampaikan pesan bahwa kekuatan dari iman yang tidak bimbang adalah sangat besar kuasanya. Jadi seseorang yang memiliki iman yang tidak bimbang sangat besar, sangat dahsyat sekali kuasanya. Gambaran itu bisa kita lihat dari ayat 21 sampai ayat 22 ini, di mana seseorang yang memiliki iman yang tidak bimbang, tidak hanya mereka dapat melakukan seperti apa yang telah Yesus lakukan terhadap pohon ara, tetapi juga seseorang yang punya iman yang tidak bimbang, ia dapat memindahkan gunung dari tempatnya, yaitu ke laut. Dan pada ayat yang ke-22 mengatakan kepada kita, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Inilah betapa hebatnya, betapa besar kuasa dari iman seseorang yang tidak bimbang. Hal ini juga mau mengatakan bahwa iman seseorang yang tidak bimbang dapat membuat sesuatu yang mustahil, yang tidak mungkin, menjadi sesuatu hal yang mungkin terjadi. Tidak ada yang tidak mungkin, tidak ada yang mustahil bagi seseorang yang memiliki iman yang tidak bimbang. Dengan iman yang tidak bimbang, mereka akan dapat melakukan perkara yang besar, perkara yang hebat, perkara yang ajaib. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi yang pertama ini mau menyampaikan pengajaran dan menyampaikan pesan kepada kita bahwa betapa besar, sekali lagi betapa hebatnya, yaitu kekuatan dari iman seseorang yang tidak bimbang. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, yang kedua mau menyampaikan pengajaran dan pesan kepada kita sekalian selaku anak-anak Tuhan, yaitu ucapan adalah doa. Hal ini mau menyampaikan kepada kita bahwa hendaklah kita menjaga setiap ucapan, menjaga setiap perkataan yang keluar dari mulut kita sebagai anak-anak Tuhan. Karena Bapak Ibu Saudara, dikatakan bahwa dalam perkataan dan juga tindakan yang dimiliki oleh seseorang yang imannya tidak bimbang, itu pasti akan terjadi. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kita harus menjaga lidah kita, kita harus menjaga setiap perkataan kita, karena perkataan itu adalah doa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, terutama sekali yang harus kita perhatikan adalah ketika kita di dalam situasi dan kondisi yang sama sekali tidak kita harapkan, di luar apa yang kita harapkan, situasi yang mengecewakan, situasi dalam bergumul, dalam keadaan marah, seringkali manusia kita tidak dapat mengendalikan diri dalam sikap dan juga di dalam ucapan ataupun perkataan kita. Nah, disinilah tantangan iman bagi kita
di mana di tengah berbagai macam pergumulan dalam kondisi keadaan yang marah, kita harus tetap menjaga ucapan kita. Jadi tidak hanya menjaga sikap ataupun perbuatan, tetapi menjaga tutur kata yang kita ucapkan. Bapak Ibu Saudara, mengakhiri renungan firman Tuhan ini, Efesus pasal 4 ayat 29 mengatakan, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Selamat pagi, Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.